Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sintesis protein. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arindita Khairunisa. Saya Putri Nutaskiatur. Nama saya Sulastri. Nama saya Sipa Aulia Rahma. Zaratu Syifa Ramadhani. Kalian tahu nggak sih apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dalam tubuh makhluk hidup, termasuk dalam manusia, yang dilakukan oleh RNA atas kode atau perintah dari DNA. Proses sintesis protein berlangsung dalam inti sel dan juga berada dalam ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang ukurannya kecil dan juga padat, serta berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dalam sel eukariotik, proses ini tidak melibatkan DNA. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tujuan dari sintesis protein dan juga mekanisme sintesis protein. Sintesis protein itu punya tujuan. Tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Contoh hasil protein yaitu enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Mekanisme sintesis protein dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Yang pertama, kita akan membahas sintesis protein yaitu proses transkripsi. Proses transkripsi merupakan proses di mana terjadinya penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus, sementara proses pembentukan protein di ribosom terletak pada di sitoplasma. Peran RNA, polimerase, dan mRNA karena DNA tidak mampu bergerak sendiri ke ribosom. DNA butuh pergerakan yaitu RNA polimerase untuk mendatangi RNA, menyalin kode genetik atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Dalam hal ini, mRNA, RNA messenger disebut sebagai pembawa pesan. Tahap yang pertama yaitu inisiasi. RNA polimerase memecah sebagian molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator promoter untuk memecah DNA. Tahap yang kedua yaitu elongasi. RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Tahap yang ketiga yaitu terminasi. Untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom dan proses transkripsi selesai. Translasi ketika RNA beta yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom. Terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa RNA beta sebelumnya. Kode genetik ini akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Tahapan translasi yang pertama inisiasi. RNA beta datang membawa koden DNA sampai ke ribosom. Koden pertama yang bertemu ribosom disebut koden start atau AUG. Yang kedua, elongasi. Koden yang dibawa RNA beta akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino. Kemudian masing-masing digabung dengan transfer RNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein. Pembentukan rantai polipeptida. Yang terakhir, terminasi. Proses terakhir yaitu salah satu koden stop UAA, UAG, UGA bertemu dengan ribosom. Jadi kesimpulannya, sintesis protein itu merupakan proses penting yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Selain protein yang kita dapat dari makanan, tubuh kita juga bisa membentuk protein sendiri. Proses ini berlangsung dalam dua tahap utama, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Pada tahap transkripsi, DNA yang ada di inti sel digunakan sebagai cetakan untuk membuat mRNA yang membawa pesan genetik. Setelah itu, mRNA keluar dari inti sel menuju ribosom untuk memulai tahap translasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sintesis protein berperan penting dalam pembentukan berbagai senyawa yang menjaga fungsi tubuh kita tetap berjalan dengan baik. Nah, sekarang udah tahu kan gimana proses terbentuknya protein dalam tubuh? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.